sudah kita sampaikan, Pak. Saya juga menyampaikan di materi itu kan. Iya. Di pertemuan bersama Prof. Halim. Sekarang ini dalam konteks pertanyaan Pak Gofar yang dulu pernah ditanyakan, mana konteks keislamannya? Ya, konteks keislamannya ternyata muncul di hari ini, Pak. Tidak muncul di makalah saya itu kan. Nah, iya, jadi betul. Pak Sandiko ini, tolong Pak Sandiko sudah jelas ya, mempertegas posisi power dan authority itu dalam kepemimpinan pendidikan Islam. Halo, enak Pak, ini ganti HP sudah Pak. Oke. Ya monggo dah, enak tak enak pokoknya sampai Anda silahkan. Saya oke. Kacau. Jadi, iya centong kemarin hari kita. Oke, jadi seperti itu ya. Apanya seperti itu? Pak, apanya Pak Sandiko? Jadi yang dimaksud dengan apa namanya power dan authority itu, jadi kekuasaan dan kemampuan itu sendiri, ini yang refleksi ini yang sebenarnya yang menjadi pembahasan kita. Jadi iya dibahas. Udah tahu. Oke, kita korelasikan. Tapi enak sih sudah suaranya ya. Jadi kita korelasikan dengan lembaga atau kepemimpinan yang ada di lembaga atau kepemimpinan apalah misalkan secara umumnya gitu. Jadi yang dimaksud dengan power authority itu sendiri itu adalah kemampuan bagaimana seorang pemimpin itu mampu melaksanakan hal-hal yang memang menjadi otoritasnya. Ini yang paling penting. Jadi mampu melaksanakan itu dalam artian kemampuan yang harus dimiliki seorang pemimpin di lembaga maupun di lembaga daerah maupun di lembaga pendidikan itu yang menjadi refleksinya. Jadi kemampuan itu harus disesuaikan dengan apa? Harus disesuaikan dengan Qur'ani. Qur'ani apa? Qur'ani seperti yang saya sampaikan oleh konsep-konsep barusan. Ini sebenarnya intinya seperti itu. Jadi kalau misalkan saya jabarkan sedikit demi sedikit, ini akan melebar nantinya. Jadi yang dimaksud dengan power authority itu adalah kemampuan seorang pemimpin mengelola pendidikan atau negara ataupun apa sesuai dengan refleksi kepemimpinan Qur'ani. Kepemimpinan Qur'ani seperti apa? Seperti yang sudah saya sampaikan barusan. Ada apa namanya sidiknya, ada amanahnya, ada tablignya, ada fatonanya seperti itu. Ini sebenarnya sepintas saja, Bu. Mungkin ada tambahan atau ada kritikan, mungkin langsung disampaikan. Kalau dikaitkan dengan lembaga pendidikan Islam, Pak. Iya, ini sebenarnya kajiannya tidak hanya di pendidikan Islam tuh. Kepemimpinan ini berbicara merefleksi otoriti dan dengan otoritas. Ini tidak hanya fokus kepada kepemimpinan Islam, tidak hanya fokus itu. Jadi sebenarnya ini secara umum lah, Bu. Tapi kalau misalkan diidentikan dengan tema kali ini adalah apa namanya power dan authority dalam model-model kependidikan Islam. Jadi fokusnya ya di itu, di Islam itu sendiri. Jadi kalau misalkan dikaitkan ya sangat berkaitan sekali, Bu. Sangat berkaitan sekali. Jadi seorang pemimpin yang mempunyai ciri-ciri yang sudah saya sampaikan barusan, powernya itu harus bagaimana, kemampuannya harus bagaimana. Ini sebenarnya yang menjadi pembahasan kita. Jadi power dan authority-nya itu harus sesuai dengan ciri-ciri yang ada dalam Al-Quran. Itu refleksinya, Bu. Secara umumnya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada kaitannya, ya memang ada kaitannya memang. Karena memang pembahasannya ini Pak Sandiko masuk. Moderator masuk ya, mohon izin. Kami kebimbangan untuk memahami. Oke, moderator. Pak Sandiko, ini yang perlu dipertegas itu sebenarnya power itu apa dulu kan gitu. Terus authority ini perlu dijabarkan